Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang berkesempatan hari ini untuk mendengarkan sabda firman Tuhan di dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Bapak Ibu, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh tetap berlaku dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya kembali melanjutkan khotbah dengan tema atau judul Melayani dalam Kehendak Tuhan bagian yang ketiga. Kembali kita akan melihat Galatia ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10, nanti pembahasan kita di ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi kemungkinan ini adalah bagian yang terakhir ya dalam melayani dalam kehendak Tuhan. Galatia 6, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau minggu yang lalu ada 3 poin yang boleh kita bagikan, yaitu yang pertama, memenuhi hukum Kristus dengan menolong orang lain. Catatan penting, jangan abaikan ini. Kemudian kita harus menyadari bahwa untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Kemudian menghormati dan menghargai orang yang sudah memberkati hidup kita. Nah, kemudian saudara-saudara, pada hari ini kita akan melihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam 3 poin yang boleh kita bagikan pagi ini, di mana kehidupan orang Kristen yang melayani haruslah tetap tulus hatinya. Menjaga ini tidak gampang, saudara-saudaraku ya. Karena sejujurnya ya, begitu banyak kondisi, keadaan, situasi yang kita alami, kita temui, yang bisa membuat kita naik turun. Ya, kita harus mengakui itu. Kemanusiaan kita seringkali lemah. Ada saatnya kita drop, ya, lemah, tak berdaya. Tetapi selalu saya ingin mengatakan bahwa orang Kristen yang melayani harus tetap tulus hatinya, murni, dan senantiasa berbuat baik dan melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kata melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan ini adalah sesuatu yang membuat hidup kita harus ternyata kita memiliki satu hal bahwa ternyata kalau kita melakukan sesuatu yang baik, berkenan, dan itu menjadi kehendak Bapa, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita mengatakan kemuliaan Tuhan, artinya sesuatu ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan.
Di dalam 1 Korintus, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, saya akan membuka dan baca untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, 1 Korintus 10 ayat 31 ya Bapak Ibu yang menonton video khotbah di rumah. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Tentu yang lain di sini ada sesuatu yang baik, yang bagus menurut pandangan Bapa. Apa? Kemudian saudaraku, lakukanlah apa? Semuanya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah. Nah, bicara tentang kemuliaan artinya di sini ada penghormatan yang seutuhnya kepada Tuhan. Ya, jujur kadang-kadang kita manusia ingin ada rasa dipuji orang. Saya pun demikian, saudara-saudara. Tapi hari ini kita belajar bahwa segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Kalau kita berkesempatan untuk melakukan suatu hal yang baik, yang berkenan kepada di hati Bapa, maka itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu tadi yang di awal saya bilang, harus tulus hati kita, harus murni hati kita dalam melakukan hal ini, dalam melakukan pelayanan. Nah, saudara, kembali kita akan menyelesaikan sampai ayat 10 pada hari ini dalam kitab Galatia pasal 6. Perhatikan yang pertama, ayat yang ke-7. Ya, ini ayat yang sangat terkenal ya saudara-saudara ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya baca apa yang ditulis oleh Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini, di ayat ke-7 ini. Perhatikan Bapak Ibu, janganlah tertipu. Kalau tadi dikatakan jangan sesat, di sini janganlah tertipu. Allah tidak bisa dipermainkan. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Nah, yang pertama, poin yang penting, saudara. Saya tulis dalam catatan khotbah saya. Bapak Ibu tolong dengar ini dan boleh catat. Yang pertama, percayalah kepada firman dengan sungguh-sungguh. Amin. Percayalah kepada firman dengan sungguh-sungguh. Penjelasannya begini, saudaraku. Melayanilah dengan benar. Ingatlah, jangan mempercayai bisikan iblis. Mengapa saya katakan begitu? Karena kata jangan tertipu, janganlah sesat. Karena kalau kita mempercayai bisikan iblis, maka sebenarnya kita sedang mempermainkan Tuhan, mempermainkan firman Tuhan. Saudara ingat dalam kitab Kejadian, manusia pertama Adam dan Hawa sudah diperingatkan oleh Tuhan untuk jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Tetapi mereka melanggar perintah Allah. Mereka makan buah itu dan kemudian mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka mempercayai bisikan ular yang adalah representasi dari iblis, dari kuasa kegelapan. Saudara perhatikan, kehidupan kita di masa kini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, jarang baca firman Tuhan, gampang goyah, saudara-saudaraku, gampang goyah. Pagi tadi dalam doa keluarga kami membaca ayat firman Tuhan, walaupun saya tidak cari buku catatan, tapi saya ingat, saudara-saudaraku. Kita buka sebentar, kami baca pagi tadi ini dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara, perhatikan, kita ada di dalam koridor atau dalam pilihan orang benar. Tetapi Petrus mengingatkan, jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah lagi yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, jadi saudara-saudara, nanti kita akan lihat bahwa mempercayai firman itu tidak boleh hanya sekedar di telinga kita, tapi juga dengan hati kita. Itulah bentuk kita menghormati Tuhan.
Itulah bentuk kita mau melayani Tuhan. Jadi yang pertama, percayalah kepada firman dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat, saya mau katakan di sini ya, tetap berhati-hati dalam melayani. Karena kuasa kegelapan tidak pernah suka kita melayani. Catat ini, kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak pernah suka, tidak pernah senang kita melayani Tuhan. Saudara, panggilan hidup kita, waktu lalu saya sudah bilang kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan tanpa kita sadari ataupun kita sadari, sebenarnya kita sudah bermusuhan cukup. Sudah sangat lama catatan Alkitab, manusia bermusuhan dengan kuasa Tuhan. Mereka musuh kita, musuh abadi kita. Hati-hati saudara-saudara. Ya, mari pusatkan hatimu dan pikiranmu. Kita akan melihat kebenaran ini di poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, saya mengajak kita semua untuk percaya kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Alkitab ini kebenaran firman Tuhan. Mari, kehidupan yang semakin hari semakin susah, ya, tidak membuat hidup kita harus juga susah, saudara. Kenapa? Kita punya kebenaran firman Tuhan, menghibur kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Bacalah Alkitab, saudara-saudaraku. Bacalah firman Tuhan. Karena itu adalah perkataan Tuhan. Karena itu adalah isi hati Tuhan. Itu yang pertama yang saya mau katakan. Jadi kalau kita mau melayani dalam kehendak Tuhan, maka kita harus percaya kepada firman. Kita pernah katakan, iman timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Iman kita tumbuh, iman kita bertumbuh, bahkan iman kita bisa berbuah. Tetapi kalau kita hanya tahu firman Tuhan, hanya sepintas sekali lewat, itu pun hanya sekedar lalu saja, kita datang ke gereja, kita beribadah, mendengar khotbah gembala atau pendeta, tetapi sampai keluar dari gereja, kita tidak tahu lagi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lupa. Kita sudah tidak ingat. Saudara-saudaraku, mari, saya memang di sini mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mempercayai firman. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan tertipu, Bapak Ibu. Perhatikan, baca dan renungkan baik-baik kisah kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa. Ya, akhirnya manusia pertama Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Saudara, jangan sampai hidup kita ini diusir oleh Tuhan. Tuhan tidak kenal kita lagi. Ini mengerikan, saudara-saudara. Ini sangat menakutkan. Barangkali kita bukan orang yang terkenal, kita bukan selebriti, kita bukan orang yang populer, tetapi tidak jadi masalah. Tetapi menjadi satu masalah di sini kalau Tuhan tidak mengenal kita. Bapak Ibu, pada kesempatan yang ini saya mau berkata sekali lagi, percayalah kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dan tetap berhati-hati dalam melayani Tuhan, karena kuasa kegelapan itu tidak pernah suka kita melayani Tuhan. Ya, saudara lihat Tuhan Yesus saja waktu dia melayani, selalu ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, terutama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki yang ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Saudara, layanilah Tuhan dengan baik. Yang kedua, kita kembali akan membaca ayat 7, saya baca ayat kembali 7 dan ayat 8. Ayat 7, bagian B-nya, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, saya baca apa yang ditulis oleh
Alkitab bahasa Indonesia merasa gini. Ayat yang ke-8-nya terutama ya. Ayat ke-8. Ayat 7 ya. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Ayat 8. Perhatikan. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya. Menurut tabiat manusianya, di sini katakan menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan Roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Nah, saudara-saudaraku, poin yang kedua, hukum tabur tuai selalu ada. Hukum tabur tuai selalu ada. Baik versi Alkitab yang saya pakai untuk khotbah ini, ataupun Alkitab bahasa Indonesia masa kini dan sehari-hari, intinya sama, saudara-saudaraku. Bahwa apa yang kita tabur, kalau kita tabur yang jahat, kita akan mulai jahat. Apa yang kita tabur baik, kita akan menuai kebaikan. Perhatikan. Jadi yang kedua, hukum tabur tuai selalu ada. Nah, saudara-saudaraku, Allah menaruh kehendak bebas dalam diri manusia. Ini perlu diperhatikan. Kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan peristiwa dalam Taman Eden. Bahwa Allah menaruh kehendak bebas dalam kehidupan setiap manusia. Pilihannya ada kepada manusia. Allah sudah mengingatkan, tetapi manusia memilih yang salah. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita semua pada hari ini, demi nama Tuhan yang hidup, pilihlah yang terbaik. Apa yang menurut Tuhan itu yang terbaik. Tentu melakukan hal ini tidak gampang. Melakukan ini dengan perjuangan, saudara. Ingat, Tuhan berkata, pikul salib dan menyangkal diri. Tetapi kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, ayat 7 dan 8 ini, saudara-saudaraku, ini mengandung konsekuensi masing-masing. Kalau engkau menabur dalam tabiat manusiamu, engkau akan menuai kematian yang kekal. Tetapi kalau kita menabur dalam pimpinan Roh Allah, menabur dalam Roh, kita akan menuai hidup yang kekal dan sejati. Saudara, mana yang kita mau pilih? Saya tulis di sini, akhirnya saya kaitkan dengan tema khotbah kita, siapa yang kita layani? Siapa? Diri kita kah? Ego kita? Ataukah Tuhan? Bukan kebetulan pagi tadi dalam doa kami mendengarkan renungan, siapa yang kita layani? Kita cenderung diri kita, hidup hanya untuk egosentris kita, saudara, kita akan binasa. Saya mau berkata dengan jujur dan apa adanya. Hidup kita ini hidup karena kemurahan Tuhan. Di sekeliling kita, di sekitar kita, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sebenarnya itulah kesempatan bagi kita untuk menabur kebaikan. Ada proyek-proyek yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu yang kami dapat pagi ini dalam renungan, dalam doa kami. Dan proyek ini walaupun nilainya walaupun kecil, tapi harus kita garap dengan serius dan sungguh-sungguh. Karena di sanalah kita menabur. Di sana kita menabur. Saudara, jangan lelah untuk menabur kebaikan dalam hidup. Nanti kita akan lihat yang ketiganya. Jadi hari ini dalam hal yang kedua, saya melepaskan pertanyaan untuk kita semua. Siapa yang engkau layani? Engkau melayani dirimu sendiri atau engkau melayani Tuhan? Kalau engkau benar-benar mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dalam ketulusan, dalam kemurnian. Ikut melayani Tuhan, mau melayani Tuhan dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa menabur dalam roh, roh itu R besar, roh Allah, menabur dalam kehendak Allah, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh Allah. Jadi kita lihat saudara-saudaraku,
Jadi apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, semua itu memiliki konsekuensinya, ada resikonya. Nah, kembali kita membuka apa yang renungan yang kami baca pagi tadi dalam 1 Petrus pagi tadi, ya. 1 Petrus pasal yang ke berapa tadi? 1 Petrus pasal yang keempat, ya. Saya kaget waktu membaca ini, saudara-saudaraku. Walaupun mungkin pernah dibaca, tapi ya pagi tadi saya diingatkan, ini loh, hati-hati, hati-hati. Ini adalah akumulasi atau dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi. Perhatikan 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan itu dimulai dari kita. Dan kemudian ayat kelimanya, saudaraku, 1 Petrus 4 ayat kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia. Harus tuh. Dalam 1 Korintus katakan tahta pengadilan Kristus, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudaraku, taburlah yang baik. Hukum tabur dua selalu ada. Ya, yang pertama-tama dihakimi itu rumah Allah. Allah telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam kitab Roma juga dikatakan orang yang baik dan orang yang jahat. Hati-hati saudara-saudaraku, ya. Jadi menaburlah, rajinlah beribadah, perhatikan juga kesusahan penderitaan orang lain. Selagi mampu sesuai dengan kemampuan kita, tolong orang lain. Jangan hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. 24 jam hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Engkau tidak peduli dengan lingkungan sekitarmu, terlebih dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Masa bodoh. Saudara, saya kadang-kadang sedih hati saya. Apa banyak orang-orang sekarang malas untuk beribadah, malas datang ke gereja. Saya mau katakan, saudara-saudara, kalau itu terus engkau lakukan, engkau sedang menabur dengan tabiat manusia. Dan hati-hati, nanti engkau akan menuai dalam kebinasaan. Itu Alkitab. Engkau akan menuai dengan apa yang engkau tabur. Jadi selagi masih ada waktu, nafas kehidupan, ayo menaburlah dalam roh, dalam kehendak Allah, dalam keinginan Tuhan. Ya, oke, yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, kita selesaikan khotbah kita pada hari ini untuk bagian yang ketiga ini, yang terakhir ya, Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya bacakan lagi juga ayat-ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari masa kini. Ayat 9 dan 10. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Aduh, kalimat ini saya senang sekali, saudara. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi, selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Saudara, yang ketiga, jangan pernah bosan berbuat baik. Amin. Saudara baca 1 Petrus 2 ayat 15, saudara juga boleh baca Ibrani 13 ayat 16. Semua itu menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Jangan pernah bosan berbuat baik. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan.
Melayani dalam kehendak dan pimpinan Tuhan adalah hal yang istimewa. Bapak Ibu, lakukanlah itu selagi masih ada waktu dan kesempatan. Jadi pada hari ini 3 poin saya bagikan. Yang pertama, percayalah kepada firman dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hukum tabur tuai selalu ada. Hati-hati dan waspada kita di sini. Kemudian, jangan pernah bosan berbuat baik. Amin. Jangan pernah bosan berbuat baik. Nah, saya percaya kebaikan yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu engkau berbuat baik, engkau sedang memuliakan nama Tuhan. Dan jaga hatimu untuk tetap selalu merendahkan hati kita di hadapan. Karena ingat bahwa puji, hormat, dan syukur itu hanya bagi Bapa di surga, hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tetap kuat, ya, tetap semangat, tetap selalu menaikkan ucapan syukur. Apapun problem-problemmu hari-hari ini, apapun pergumulan yang kau sedang hadapi, engkau tidak sendirian. Ada Allah yang hidup, yang selalu menyertai kehidupanmu. Saudara, dalam kondisi keadaan apapun, jangan menabur yang jahat. Jauhkan itu. Menaburlah kebaikan, menaburlah dalam roh, menaburlah dalam pimpinan roh. Ya, perhatikanlah juga penderitaan orang lain. Saudara-saudara, hari ini kita harus tetap semangat dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Karena nanti ada waktunya, semua ini akan berakhir. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Jangan lelah, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kiranya khotbah ini, renungan ini dapat menjadi berkat bagi banyak ibu semua. Bagi bapak ibu, ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.